Saudara pendengar, bersama saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama Pak Yohanes, narasumber kita, hari ini kita akan mempelajari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 sampai dengan yang ke-20 dengan tema Tak seorang pun yang dapat melawan Tuhan. Mari kita mendengarkan bersama dan kita belajar dari kisah dalam Alkitab. Sungguh bersyukur karena hari ini adalah hari yang istimewa ya. Kita masih diberikan nafas kehidupan. Kita masih menikmati kebersamaan dengan keluarga, masih menikmati keadaan yang menyenangkan ya. Kita bisa melihat alam sekitar kita masih mendengarkan. Ada banyak musik-musik yang dikumandangkan yang kadang-kadang membuat orang berbahagia. Terutama pada hari ini kita kembali diberikan kesegaran melalui kebenaran firman Tuhan. Tentu masih bersama saya Pendeta Yohanes di program Jalan 66. Semoga saudara semuanya diberkati oleh Tuhan dan kita akan belajar hari ini dari 2 Raja-Raja. Pasal yang ke-18 sampai dengan yang ke-20. Semoga hari ini kita sungguh-sungguh akan mendapatkan pelajaran yang bisa kita aplikasikan di tengah kehidupan kita masing-masing. Saudara, di episode sebelumnya ya kita telah belajar tentang bagaimana kekuatan dari kerajaan Israel baik utara dan selatan itu mengalami kemerosotan dan bagaimana juga kerajaan-kerajaan di sekitar mereka itu bangkit, terutama kalau kita bicara mengenai Asyur. Jadi kita akan melihat satu keadaan yang sebenarnya tidak pernah diinginkan, tetapi kita tahu bagaimana bangsa ini ya selalu membelakangi Tuhan. Ya, mereka selalu melupakan Tuhan, bahkan mereka berpaling kepada penyembahan-penyembahan, kepada sesembahan-sesembahan yang biasanya disembah oleh suku-suku yang ada di sekitar mereka. Saudara, kita akan belajar dari kitab suci dan ada catatan yang menyatakan seperti ini, saudara. Maka dalam tahun ketiga zaman Osia bin Ela Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Inilah sebabnya mengapa Hizkia menghancurkannya sepenuhnya, dan Alkitab kemudian mengatakan, saudara, ia percaya kepada Tuhan ya, Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung. Saudara, ini saya katakan tadi ya, dari sekian raja-raja dicatat ada raja-raja yang jahat, tetapi ada raja yang baik, dan salah satunya Hizkia ini, saudara. Dikatakan dia berperilaku yang baik. Dan tentunya ketika kita bicara seseorang yang berperilaku baik, kita akan bilang hidupnya aman-aman, tidak ada masalah. Tetapi catatan yang diberikan di dalam Alkitab, bahwa ketika dia berperilaku baik, ternyata apa, saudara? Ada ancaman dari Asyur. Ketika dicatat bahwa Asyur sekarang sudah mencapai Yerusalem, itu di selatan. Dan kitab suci memberi catatan kepada kita bahwa Sanherib ya, Raja Asyur itu menyerang semua kota, benteng Yehuda dan merebutnya. Nah, di sini kita perlu memahami kronologi secara detail. Hizkia itu memerintah dari tahun 715 sampai 686. Dan kita sekarang berada
sekitar 701 sebelum Masehi. Jadi Hizkia mengalami ekspansi Asyur yang sekarang ternyata menuju ke selatan. Dan tentunya Hizkia sekarang berada di bawah ancaman. Dan dia memutuskan dengan cara yang bijaksana. Dia berjanji akan membayar orang Asyur berapapun yang diperlukan untuk menjaga perdamaian. Kemudian kita juga melihat ada catatan bahwa Raja Asyur itu membebankan kepada Hizkia 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Jadi yang terjadi di sini, Raja Asyur itu memiliki keinginan yang tak terpuaskan. Untuk apa, saudara? Untuk berkuasa. Dia ingin menaklukkan semua bangsa. Sesudah itu Raja Asyur mengirim panglima, kepala istana dan juru minuman agung dari Lakis kepada Raja Hizkia di Yerusalem. Jadi semacam dia mengirimkan pesan. Tapi ini pesan seperti serangan begitu. Ketika orang datang, wah ini ada apa ini? Kemudian Hizkia memang tidak mau bernegosiasi dengan Raja Asyur. Dengan demikian Raja Asyur mulai perang secara psikologis. Ya, dimulai dengan apa? Menggunakan kata-kata. Ia berkata, baiklah, katakan kepada Hizkia, beginilah kata Raja Agung, Raja Asyur. Kepercayaan macam apakah yang kau pegang ini? Kau kira bahwa hanya ucapan bibir saja dapat merupakan siasat dan kekuatan perang? Ini menyiratkan bahwa Hizkia ini kan mempercayai Mesir. Dia tahu, kita punya juga aliansi di Mesir. Jadi ini semacam perang psikologis ya, perang dingin dimulai. Ini semakin membesar ya ketika para perwira tentara Asyur pergi ke Yerusalem dan mulai berteriak dalam bahasa Ibrani. Dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur, beginilah kata Raja. Janganlah Hizkia memperdayakan kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu dari tanganku. Ya, janganlah Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan mengatakan tentulah Tuhan akan melepaskan kita. Dan kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Saudara, dalam situasi yang rumit ini, ketika bangsa terbesar di dunia kuno itu mengancam akan berperang, Hizkia gak ragu sedikit pun. Dijelaskan, segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakannya lah pakaiannya dan diselubungilah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnyalah juga Eliakim kepala istana, Sebna penatria negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungan kain kabung. Kepada Nabi Yesaya bin Amos, berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan. Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur tuanya untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Saudara, ini semacam permohonan, seruan bahwa ketika mereka menghina Tuhan, dia berharap bahwa Tuhan akan membalasnya. Berharap bahwa Yerusalem tidak akan jatuh ke tangan Raja Asyur. Maka di sini kita melihat bagaimana Hizkia berdoa kepada Tuhan. Bahkan Yesaya pun menyampaikan nubuat bahwa Yerusalem akan dilindungi, dan ini memang terjadi saudara kemudian ya. Kekuatan militer terbesar pada waktu itu mengepung kota Yerusalem. Dan dengan ancaman yang sangat besar ini, dan mereka menyerang kota itu, ya kita bilang nggak akan menang ini. Ini terjadi karena apa saudara? Hizkia memiliki sikap dan respon yang sangat baik ketika berurusan dengan bawahannya. Ia sangat bijaksana dan membela kota, dan juga ada kuasa Allah yang luar biasa yang melindungi kota itu. Kita akan melihat ada catatan di dalam kitab suci, maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnyalah 180.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Saudara, raja terbesar di dunia kuno pada saat itu dipermalukan dan gagal menaklukkan Yerusalem. Karena apa saudara? Karena dia melawan Tuhan yang benar. Tidak seorang pun yang mampu. Amin ya, amin. Tuhan menang melindungi umatnya.
pada masa pemerintahan raja yang saleh yang bernama Hizkia. Kitab suci juga memberikan beberapa catatan-catatan yang menarik. Hizkia jatuh sakit, saudara. Hampir meninggal. Kemudian Nabi Yesaya diutus kepadanya untuk memberitahukan bahwa hari kematiannya telah tiba. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding. Ketika disampaikan, ia berdoa kepada Tuhan. Jadi ia memohon agar Tuhan memberi belas kasihan. Yesaya belum meninggalkan tempat itu, ia masih berada di pelataran tengah ketika firman Tuhan datang kepadanya. Dan Tuhan menyuruh Yesaya untuk kembali dan mengatakan sesuatu kepada Hizkia. Engkau akan diberi umur 15 tahun lagi. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Saudara, ini semacam keadaan yang ada dan dijelaskan juga bagaimana Yesaya dijelaskan bahwa dia memberikan semacam kompres begitu dioleskan kepada luka raja dan apa yang terjadi? Dia sembuh, saudara. Jadi bukti bahwa Tuhan memang akan membiarkan raja hidup lebih lama. Itu adalah mukjizat yang luar biasa. Tanda yang diberikan, yang dinyatakan melalui firman yang dibawa oleh Nabi Yesaya. Bagaimana dia melindungi hambanya. Bagaimana dia menyatakan kuasanya. Bagaimana dia memelihara orang-orang yang setia kepadanya. Kemudian juga ada catatan di kitab suci. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Dengan demikian Nabi Yesaya diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan. Hizkia, lihat siapa yang datang ke sini. Apa yang kau tunjukkan kepada mereka? Ketahuilah bahwa engkau telah diselamatkan dari penawanan, dari pertempuran dan kekalahan. Tetapi segala sesuatu di sini akan diambil oleh Babel di masa depan. Tidak ada yang tersisa. Ini semacam semacam peringatan. Dia pamerkan, ini loh punya aku, ini loh kehebatanku. Dia seolah-olah pencapaian ini karena pencapaianku, dia lupa bahwa Tuhan sebenarnya memberikan kemenangan, Tuhan yang memagari dia, bahkan Tuhan yang memperpanjang usianya. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan Hizkia itu berakhir. Raja Yehuda yang terbesar dan terpenting yang meraih kemenangan luar biasa ini. Meskipun ia adalah seorang pria yang lemah, ia dikuasai oleh kesombongannya. Ia menangis di saat sakit. Dan karena kesetiaan serta kepercayaannya kepada Tuhan, ia hidup dan melihat kebenaran yang agung. Nah, pesan yang kita peroleh, saudara, di bagian ini adalah ketika kita melawan Tuhan yang perkasa, Tuhan yang benar, ingatlah, tidak ada gunanya, tidak ada hasilnya. Oleh karena itu, lebih baik kita setia kepada Dia, kita hanya takluk kepada Dia, dan kita merendahkan diri, dan hanya memuliakan Dia sebagai Tuhan satu-satunya yang memelihara dan menjaga kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 program pelajaran Alkitab dan saat ini kita sampai pada 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 sampai dengan yang ke-20. Kita sampai pada sesi tanya jawab. Bagian ini menekankan kisah kehidupan seorang raja, yaitu Raja Hizkia. Mari kita bahas tentang Hizkia. Tindakan yang gila saat menghadapi bangsa sekuat Asyur pada waktu itu. Bagaimana memahami tentang sikapnya? Apakah itu sebuah kesombongan? Dan haruskah kita mencoba melakukannya seperti yang dia lakukan? Apa yang bisa dijelaskan kepada kita melalui bagian ini? Pertanyaan ini masuk akal ya. Kita akan meneliti apa yang terjadi dalam kasus Hizkia di sini. Sebenarnya dia tidak bertindak seperti raja yang katakanlah sudah kehilangan kewarasan. Dia juga bukan orang yang sombong sebenarnya. Kemudian ketika dia bernegosiasi dengan bangsa Asyur, kira-kira apakah itu keliru? Ini kan semacam negosiasi. Nah, raja-raja Israel dan Yehuda selalu tahu bahwa Tuhan adalah kekuatan mereka. Bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan mereka dan mereka dapat mempercayai Tuhan. Tetapi apa yang mereka lakukan, saudara? Mereka mempercayai kekuatan asing yang cepat atau lambat itu akan menipu mereka, akan mengkhianati mereka dan akan mengambil kekayaan mereka.
Setiap kali mereka mencoba berpikir sedikit berbeda, kemudian ada kekuatan asing itu kita sudah lihat ya, ada Mesir, ada Asyur, Aram dan sebagainya. Itu datang saudara menghancurkan segalanya. Jadi apa yang dilakukan Hizkia adalah tindakan keberanian yang luar biasa. Dia berani menentang kekuatan terbesar di dunia pada saat itu. Tetapi dia tidak melakukan apa yang dibayangkan banyak orang. Itu sikap apa? Seperti ini. Oh, saya percaya kepada Tuhan, ya jadi saya akan menutup mata dan menunggu sesuatu terjadi. Ini kan namanya iman kepada Tuhan. Hizkia memang memiliki iman kepada Tuhan. Ia tidak ingin berkompromi dengan para dewa pagan pada saat itu dan mengesampingkan imannya. Jadi sebenarnya dia memikirkan banyak hal. Kita dapat melihat bahwa ia memulihkan tembok-tembok di sekitar kota, ia mempertahankan pertahanan yang ada, ia membangun terowongan, dan kita melihat ya di akhir pasal 20 tadi bahwa terowongan-terowongan itu menyalurkan semua air ke dalam kota. Nah, ketika bangsa Asyur tiba, tidak ada air untuk mereka minum karena terowongan-terowongan ini tersembunyi di bawah tanah, membawa air ke Yerusalem. Nah, di zaman kuno, saudara, ketika seseorang mencoba menaklukkan sebuah kota, mereka hanya perlu meracuni pasokan air dan kota itu akan menyerah dalam beberapa hari karena ada aliran air. Jadi Hizkia bertindak dengan cerdik, secara psikologis itu memperkuat para pemimpin kota. Jadi dia mempersiapkan pertahanan. Dia merebut pasokan air yang vital itu dari tangan bangsa Asyur dan dia tetap beriman kepada Tuhan. Jadi percaya kepada Tuhan, ya untuk kita semua, bukan berarti melakukan sesuatu yang gegabah. Percaya kepada Tuhan itu berarti kita bersikap bijaksana, bersikap cerdas, dan juga bersikap berani seperti Hizkia. Nah, kisah ini fakta sejarahnya terjadi sekitar 700 tahun sebelum Masehi. Bagaimana kita tahu bahwa hal ini benar-benar terjadi? Adakah bukti pendukung dan bagaimana kita mempercayainya dan tahu bahwa kisah ini benar? Kami punya banyak hal ya untuk dibicarakan terkait dengan hal ini, Pak Oti. Nah, pertama-tama ya penting untuk menunjukkan bahwa kisah ini dikisahkan dan dikomentari beberapa kali di hari-hari kemudian. Kita memiliki tulisan-tulisan Yunani, ada juga tulisan-tulisan Romawi yang menggambarkan apa yang terjadi ketika Asyur mencoba untuk menaklukkan daerah-daerah sekitarnya. Dalam tulisan-tulisan Yunani yang menceritakan kisah ini, kita memiliki pendapat beberapa sarjana yang mengatakan bahwa wabah yang berasal dari tikuslah yang membunuh tentara Asyur. Ini seperti pes. Nah, Alkitab mengatakan bahwa malaikat Tuhan datang dan membunuh 185.000 orang. Sangat mungkin ya kedua hal tersebut saling berhubungan. Nah, memahami bahwa tidak ada cukup air bagi bangsa Asyur yang datang dengan persediaan makanan mereka sendiri. Ada kemungkinan tikus menyerang persediaan makanan mereka, kemudian menyebarkan penyakit kepada orang-orang Asyur. Nah, bersamaan dengan itu ya kita melihat bahwa ada sesuatu yang dilakukan oleh Hizkia dan kita temukan ketika ada penggalian arkeologi. Nah, bagian ini saudara menceritakan tentang sebuah kolam dan terowongan yang menyalurkan pasokan air, mengirimkannya ke kota. Ternyata terowongan itu ditemukan saudara dari penggalian arkeologi. Nah, itu letaknya di Yerusalem. Nah, siapapun yang ingin mengunjungi kota ini saudara akan melihat apa yang disebutkan di catatan ini. Dan akhirnya kita juga bisa mengunjungi misalnya Oriental Institute di Chicago. Dan di sana Anda akan menemukan semacam prisma terkenal yang dikenal sebagai catatan sejarah Sanherib yang menggambarkan pengepungan terhadap Yerusalem dari sudut pandang Asyur, di mana bangsa Asyur mengatakan bahwa Sanherib menyerang Yehuda dan menjebak Hizkia seperti burung dalam sangkar di dalam kotanya. Ini adalah cara untuk mengatakan bahwa Sanherib tidak mampu menaklukkan kota itu tanpa membuatnya terlihat buruk. Jadi sungguh luar biasa melihat bahwa terlepas dari begitu banyak ketidakpercayaan dan ejekan dari banyak orang di masa yang lalu, ternyata sejarah Alkitab sebenarnya dibuktikan oleh temuan-temuan arkeologi. Jadi kita patut memuliakan Tuhan. Kalau demikian, maka kita memang memiliki bukti di luar Alkitab yang menceritakan kisah yang sama persis seperti yang diceritakan di sini. Ya, itu
bukti mutlak Pak Oti. Nah, berikut tentang bangsa Asyur ini yang cukup tangguh. Mereka berbicara bahasa Ibrani dan Aramik dan menggunakan strategi modern, menggunakan tekanan psikologis dalam perang. Apakah ini sudah ada pada waktu itu? Sesungguhnya kebenaran besarnya adalah tidak banyak hal baru di zaman sekarang ini. Ketika kita mempelajari sejarah kekuatan-kekuatan besar di masa lalu, ya, kita akan melihat bahwa mereka tahu cara menggunakan banyak strategi militer yang kita miliki pada saat ini. Bangsa Asyur itu melakukan hal itu. Ya, pertama-tama mereka mengirim utusan atau diplomat begitu ya. Kemudian mereka mulai belajar. Dan itu luar biasa karena apa? Mereka mulai berbicara berbahasa Ibrani, jadi dia pelajari juga. Kenapa? Karena bahasa Ibrani adalah bahasa yang lebih populer pada saat itu, yang digunakan oleh masyarakat, dan bahasa Aram adalah bahasa yang memiliki prestise yang bersifat internasional, digunakan dalam konteks perdagangan. Jadi bahkan para perwira dan komandan Hizkia lebih banyak menggunakan bahasa Aram daripada bahasa Ibrani, dan mereka meminta orang-orang ini untuk berbicara dalam bahasa Aram. Jadi dengan kata lain, bangsa Asyur berbicara bahasa Aram, ya, mereka berbicara bahasa Ibrani, ya, mereka siap untuk ini. Jadi mereka memiliki keahlian utama dalam hubungan yang bersifat internasional. Dan kekuatan militer pada waktu itu, ya, Asyur dan Babilonia itu mereka memiliki semacam strategi bagaimana menaklukkan rakyat pada awalnya dengan sikap menyelesaikan masalah mereka melalui dialog. Jadi ketika ada masalah mereka pendekatan dialog. Jadi mereka memberikan rakyat kesempatan untuk tunduk terlebih dahulu. Jika mereka nggak mau takluk, jadi mereka harus bayar upeti. Maka mereka akan menyelesaikan situasi dengan cara yang lain. Nah, strategi ini ya kemudian digunakan oleh bangsa lain seperti Romawi. Bahkan hingga saat ini ya masih digunakan ya. Kita lihat orang itu coba dikalahkan dengan cara ini, tapi syaratnya kamu harus begini. Ya ini sama juga. Strategi-strategi yang digunakan oleh bangsa-bangsa yang dulu ada ternyata masih digunakan sampai saat ini. Berikut pasal yang ke-30 pada kitab 2 Raja-Raja menceritakan kisah pribadi Raja Hizkia yang dramatis dalam hidupnya. Apa sebenarnya yang menyembuhkan Hizkia dari penyakitnya? Apakah itu kuasa Tuhan atau ramuan buah ara? Pak Oti, yakinlah bahwa kita tidak akan mulai menjual jalan 66 ini dengan pot berisi buah ara sebagai pelengkapnya. Tidak seperti itu. Bukan itu idenya di sini. Ya, mari kita lihat. Nah, di sini perlu memahami beberapa hal menarik, Pak Oti. Tuhan dalam kebaikannya, dalam belas kasihannya, itu mendengar seruan dan doa Hizkia dan dia disembuhkan. Ini yang menarik. Ini adalah sesuatu yang benar-benar harus kita pikirkan. Hizkia memiliki 15 tahun kehidupan lagi. Ada bonus. Pada masa itu putranya Manaseh lahir dan ia menjadi raja yang terburuk. Apa yang benar-benar hal baik sehingga Hizkia disembuhkan? Apa itu? Hizkia berseru. Dan Tuhan dalam kebaikannya menjawab. Tetapi pertanyaannya, apakah ini benar-benar doa terbaik yang dipanjatkan Hizkia dalam hidupnya? Ya, seringkali kita mengerti mengapa Tuhan menempatkan penyakit dalam hidup kita. Kita kadang-kadang nggak paham kok bisa ya. Tetapi mungkin ada alasan lain di balik semua itu yang kadang-kadang tidak kita pahami. Dan kita tidak bisa melihatnya. Kita biasanya berpikir dengan cara yang sedikit berbeda dari apa yang kita temukan dalam kitab suci. Siapa yang menyembuhkan kita? Apakah itu dokter? Apakah itu Allah? Siapakah yang memenangkan pertempuran? Apakah itu tentara Tuhan? Siapakah yang melawan bangsa Asyur? Apakah itu strategi Hizkia atau kekuasaan Allah? Ya, ini saya katakan dua-duanya berjalan. Allah bertindak dalam hidup kita menggunakan talenta kita. Allah bertindak menggunakan talenta kita melalui sikap kita, melalui pilihan kita. Allah tidak bertindak secara terpisah seakan-akan segala sesuatu berada di tingkatan yang berbeda. Nah, menarik untuk melihat bahwa memang benar Tuhan turun tangan menyembuhkannya. Tetapi kompres buah ara juga merupakan obat yang digunakan pada waktu itu dalam konteks tersebut untuk apa? Mencoba membantu Hizkia sembuh dari penyakitnya. Karena itu,
ketika kita harus berdoa untuk orang-orang yang sakit. Kita harus percaya bahwa Tuhan menyembuhkan mereka. Dan kita juga harus menggunakan obat-obatan dan juga bantuan medis. Jadi menjadi orang Kristen itu, ya, kita memiliki iman, bukan berarti kita bertindak gegabah dan tidak bertanggung jawab. Terima kasih banyak atas jawabannya Pak Yohanes. Bagaimana dengan kesimpulan pada bagian ini? Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah melihat dari 2 Raja-Raja pasal 18 sampai dengan yang ke-20, dan kita melihat bagaimana Hizkia dalam bagian ini memberikan beberapa pelajaran kepada kita. Ingat, melawan satu-satunya Tuhan yang benar, tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya. Setelah semua yang kita lihat, perlawanan yang berani dari Raja Hizkia, kita tentunya bertanya, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita lihat? Kita bisa melihat di sini apa yang disebut dengan sesuatu yang masuk akal dan sesuatu yang bertanggung jawab. Semacam kita memang beriman kepada Tuhan, tetapi kita harus ingat bahwa kita juga harus melakukan sesuatu dengan terukur, dengan masuk akal dan juga bertanggung jawab. Kita harus tahu bahwa kita harus percaya kepada Tuhan satu-satunya. Tetapi di sisi lain dalam kenyataannya, ini ada Asyur yang berkuasa. Kita nggak punya banyak pilihan. Memang kita nggak boleh mengkompromikan iman kita dengan prinsip-prinsip Tuhan. Tetapi kita harus saudara? Melakukan segala sesuatu dalam hidup kita dalam kebijaksanaan. Oleh sebab itu, kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus mempertahankan kesetiaan kita kepada Tuhan dan prinsip-prinsip yang diajarkannya. Dan kita juga harus bertindak dengan bijaksana dalam menghadapi segala keadaan dalam dunia yang memang tidak mudah kita jalani. Kiranya Tuhan memberkati kita. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda.